Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh ya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, tips agar selalu semangat beberes rumah ya. Yang pertama, buat rutinitas. Lakukan pekerjaan rumah secara rutin ya teman-teman, misalnya setiap hari, setiap minggu, atau setiap hari libur. Teman-teman kalau libur kerja itu ya, mamanya kalau mau bersih-bersih kamar mandi itu setiap hari, apa hari Minggu, apa hari Selasa, apa hari Rabu, pokoknya setiap minggu itu harus dibuat rutinitas ya, yang apa itu, yang secara rutin. Yang kedua, lakukan bersama keluarga. Bersihkan rumah bersama keluarga agar tidak merasa sendiri ya teman-teman. Makanya membersihkan halaman depan rumah seperti kebun ya, kita bersama Pak suami, anak-anak kita kalau udah besar-besar gitu ya teman-teman, kita bisa membersihkan taman, bunga-bunga, memotongi rumput-rumput, itu dibantu oleh Pak suami dan anak-anak kita, sehingga kita tidak merasa sendirian, tidak merasa terbebani ya. Maka dari itu kita lakukan bersama keluarga. Yang ketiga, prioritaskan tugas. Fokus pada tugas utama terlebih dahulu ya teman-teman, lalu lanjutkan dengan tugas-tugas kecil lainnya. Umpamanya kita membersihkan halaman belakang rumah di kebun gitu ya, kita harus prioritaskan tugas, fokus pada kebun dulu. Nanti kalau kebun udah selesai, kita beralih ke tugas-tugas kecil lainnya seperti menyapu, mengepel, lain-lain yang kita dahulukan dulu prioritas tugas, sehingga kita selalu semangat ya teman-teman untuk beberes rumah. Yang kelima, putar musik. Di sini tentunya teman-teman senang ya kalau ada musik-musik gitu ya. Kita kalau ada musik dapat meningkatkan mood dan semangat ya, dengan memutar lagu kesukaan kita, umpamanya memutar lagu kenangan di zaman SMA dulu ya teman-teman, kita putar sambil beraktivitas, kita itu jadi semangat ya. Oh iya, ini lagu kenangan dulu waktu aku masih sekolah, masih senang-senangnya bermain ya kesana kemari, keluyuran bersama teman-teman, nggak tahu nggak mikiri kayak sekarang ini sebagai ibu rumah tangga yang selalu ribet, selalu bersih-bersih rumah terus ya teman-teman yang nggak ada habis-habisnya ya. Itu sudah kewajiban kita ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga untuk membersihkan rumah secara teratur. Yang keenam, jangan menunda pekerjaan rumah
karena hal-hal lain yang akan membuat rumah kita berantakan. Umpamanya kita habis mandi kayak seperti handuk itu harus kita taruh di tempatnya ya teman-teman. Jangan kita menunda sebentar akhirnya lama-lama sampai sore handuk-handuk itu nggak dijemur lagi sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengakibatkan tumbuhnya jamur, soalnya keadaan lembab ya teman-teman. Dan ini lagi kayak cuci piring, jangan sampai cuci piring kita itu di dapur berantakan ya teman-teman. Banyak cucian dapur itu harus kita segera cuci. Kita harus semangat mencucinya, jangan menunda-nunda. Kalau kita masih menunda-nunda mestinya kita nanti males, apalagi sudah ketemu dengan bencana lain. Jadi cucian yang menumpuk hasilnya nggak dicuci-cuci sampai hari menjelang sore nggak dicuci, akhirnya menumpuk-numpuk. Itulah yang membuat kita nggak semangat. Maka dari itu kita harus segera mencuci piring yang ada di dapur ya teman-teman. Nggak usah kita itu menunda-nunda cucian itu, nanti aja, besok aja lah, ntar lagi. Kita harus segera untuk membersihkannya secara ikhlas. Langsung kita ambil sabun dan kita gosok-gosokkan ke cucian piring kita ya. Insya Allah kalau kita laksanakan dengan ikhlas, hati kita dengan tulus, itu pekerjaan yang bagaimanapun kita capeknya ya teman-teman, mestinya itu wajib dikerjakan dan kita nggak mungkin malas untuk mengerjakannya. Yang ketujuh, lakukan kebiasaan kecil. Mulai dari kebiasaan kecil seperti merapikan kamar tidur setelah bangun tidur. Gunakan tempat penyimpanan untuk menata barang-barang kecil. Dan gunakan alat kebersihan yang praktis. Ya dari kebiasaan kecil ya teman-teman, kita habis tidur itu harus segera membersihkan tempat tidur ya teman-teman. Supaya bersih, rumah kita itu rapi. Berhasil kalau tempat tidur kita langsung rapikan, kita bersihkan, kita mestinya mendapatkan hasil kamar yang bersih dan tertata rapi ya teman-teman. Janganlah menunda-nunda. Itu tadi yang tips yang beberapa itu tadi. Jangan menunda-nunda, langsung aja ya teman-teman. Itu lakukan bersih-bersih kamar setelah bangun tidur, langsung dibersihkan ya teman-teman. Dan yang tadi, gunakan tempat penyimpanan untuk menata barang-barang kecil seperti gunting, sisir. Kita masukkan semua ke ke kotak penyimpanan ya, atau ke lemari, supaya rumah kita itu nggak berantakan teman-teman, selalu rapi dan bersih ya. Kalau rumah kita itu rapi dan bersih, kinclong, rapi, kita itu senang lihatnya teman-teman. Soalnya kalau rumah kita itu berantakan, kita juga bosan untuk memandangnya. Dan kita harus menggunakan alat-alat yang praktis seperti vacuum cleaner, terus alat pelitup, yang pokoknya yang praktis aja deh ya. Kalau nggak punya vacuum cleaner ya pakai yang biasa aja, manual nggak apa-apa ya, terserah teman-teman. Pakai
juga bisa ya teman-teman. Kita nggak diwajibkan membeli barang-barang yang praktis, yang mahal ataupun yang mewah. Ya diukur dari kemampuan budget masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman budgetnya banyak atau uangnya banyak, kita bisa membeli vacuum cleaner seperti yang ada di teman-teman yang ada di YouTube ya. Ya kalau nggak punya ya jangan memaksakan diri, itu dibersihkan sama penebat atau sapu lidi itu kayak karpet, terus tempat tidur seperti kasur itu kita bersihkan menggunakan penebat juga bisa. Saya aja pakai itu ya teman-teman. Nggak punya vacuum cleaner buat apa itu, buat kasur ya, punyanya itu yang sama karpet itu, vacuum cleaner buat karpet dan lantai. Tapi aku kadang males ya teman-teman untuk menggunakannya, soalnya apa ya, listriknya juga banyak ya teman-teman, terus apa itu, tenaganya ya harus semangat ya. Tapi enak sih kalau pakai vacuum cleaner itu, kita nggak ngoyo-ngoyo untuk membersihkan rumah kita ya. Kita melakukannya asalkan kita lakukan bersih-bersih rumah itu secara ikhlas teman-teman dan tulus untuk mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Itulah 7 tips agar selalu semangat memberes rumah ya. Semoga bermanfaat. Ini ada push ya teman-teman yang mau minta makan, meong-meong, minta ikan, nggak dikasih sama tuan rumahnya ini. Soalnya tuan rumahnya lagi nggak punya ikan ini. Sekarang masak tempe sama tahu itu ya teman-teman. Nggak ada ikan pindang buat push ya. Ini pushnya tetangga, ini bukan push aku, tapi dia kerasan tinggal di rumah, soalnya ya tak kasih aku makanan itu. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.